Sebagai seorang muslim kita senantiasa diwajibkan berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Dan beberapa ibadah yang mengharuskan berwudu tanpa bersuci dari hadas kecil. Sholat yang dilakukan dalam situasi normal bukan rusak. Tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wudu sendiri merupakan salah satu cara bersuci atau an-nasafah selain mandi. Sedangkan bersuci mencakup pengertian bersih dari kotoran. Meski tergolong suci baik secara lahir seperti ingus dan riak maupun kotoran batin, seperti dengki, hasad, dan kotoran batin lainnya. Wudu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Sebagaimana kewajiban sholat. Wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan, sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Berikut merupakan dalil perintah berwudu sebelum sholat. Artinya, wahai orang yang beriman, bila kalian hendak salat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam hadis yang menerangkan penolakan sholat tanpa bersuci. Artinya, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Senada dengan di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menerangkan penolakan sholat tanpa bersuci. Artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun wudu dalam kitab Safinatun Najah, Safinah Al-Najah, bermadzhab Syafi'i, karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, terdapat 6 rukun yakni. Rukun wudu ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan serta siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki serta buku lali, tertib. Keenam rukun tersebut dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten sebagai berikut. 1. Niat wudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Pertama, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Kedua, berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Ketiga, berniat melakukan fardu wudu, melakukan wudu atau wudu saja, meskipun yang berwudu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudunya. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit anyang-enyangin atau besar baginya tidak cukup berwudu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, baginya wudu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilakukannya sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudunya tidak diperkenankan berwudu dengan niat menghilangkan hadas, diperbolehkan melakukan sholat atau bersuci dari hadas. 2. Membasuh muka sebagai batasan muka. Panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya, sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya beserta kulit yang berada di bawahnya, meskipun rambut tersebut tebal, karena termasuk bagian dari wajah, tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya, dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. 4. Mengusap sebagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekadar mengusap sebagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Disumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung, tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut, karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini, dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. 5.
Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini, seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. 6. Tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Demikian Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan Syekh Muhammad Nawawi Banten menjelaskan tentang rukun wudhu. Dari penjelasan di atas, sudah sebaiknya kita selalu memperhatikan cara berwudhu yang baik, sehingga apa yang dikerjakan akan membawakan hasil yang baik dan pahala. Sesuatu yang diawali dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan benar juga. Demikianlah pembahasan tentang rukun-rukun wudhu serta penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya.